Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Admin Y. Kalau kita bicara soal zombie, pasti yang terbayang adalah mayat hidup yang berjalan lambat dan cuma mau makan otak. Nah, hari ini saya mau ngajak kalian menyelami dunia komik zombie yang ceritanya jauh lebih gila, lebih emosional, dan bahkan ada yang zombinya bisa mikir. Kita akan bahas 7 komik zombie legendaris mulai dari yang klasik sampai yang super unik. Disclaimer, urutan komik di video ini bukan ranking dari yang terburuk ke terbaik atau sebaliknya. Semuanya saya pilih secara acak karena masing-masing judul punya keunikan, gaya gambar, dan keseruan sendiri. Jadi nomor 1 bukan berarti juara 1, dan nomor 7 bukan berarti paling jelek. Semuanya juara di hati para penggemar horor. Siapkan mental kalian, mari kita mulai. Mari kita buka daftar ini dengan bapaknya komik zombie modern, yaitu The Walking Dead. Komik ini pertama kali dirilis pada tahun 2003 oleh penerbit Image Comics. Otak di balik cerita fenomenal ini adalah penulis Robert Kirkman. Dan untuk urusan gambar, awalnya dikerjakan oleh Tony Moore, sebelum akhirnya dilanjutkan secara panjang lebar oleh Charlie Adlard. Kalau kalian cuma nonton serial TV-nya, kalian wajib tahu kalau versi komiknya ini punya nuansa yang sangat berbeda. Fokus utamanya bukan cuma soal lari dari zombie, tapi pertanyaan filosofis. Siapa yang sebenarnya monster? Zombinya atau manusia yang tersisa? Sinopsis utamanya mungkin terdengar klise bagi kalian yang sudah sering nonton film zombie. Ceritanya dimulai dengan Rick Grimes, seorang polisi dari kota kecil yang tertembak saat bertugas dan mengalami koma. Ketika dia bangun di rumah sakit, dunia sudah berubah total. Tidak ada dokter, tidak ada suster, yang ada hanya mayat hidup yang berkeliaran. Rick kemudian melakukan perjalanan berbahaya ke Atlanta untuk mencari istri dan anaknya. Namun, inti dari sinopsis ini adalah perjalanan sekelompok orang asing yang dipaksa menjadi keluarga demi bertahan hidup di dunia yang sudah tidak punya aturan hukum lagi. Secara plot, komik ini berjalan sangat panjang dan detail. Konfliknya tidak melulu soal digigit zombie. Justru ketegangan terbesar muncul dari gesekan antar manusia, mulai dari perebutan makanan, perebutan kepemimpinan, hingga menghadapi kelompok manusia jahat seperti The Governor atau Negan. Banyak karakter yang mati secara tragis dan mendadak di komik ini, bahkan karakter yang kalian pikir aman sekalipun. Plotnya mengajarkan kita bahwa di dunia kiamat, ancaman terbesar adalah sesama manusia yang putus asa. Ceritanya sangat membumi dan emosional, membuat kita peduli pada nasib setiap karakternya. Untuk kualitas gambar, The Walking Dead punya ciri khas yang sangat unik karena dicetak dalam format hitam putih kecuali covernya. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi lama-lama penggunaan warna hitam putih dan abu-abu ini justru memberikan kesan suram, kotor, dan putus asa yang sangat pas dengan tema ceritanya. Goresan Tony Moore di awal sangat detail dan agak kartunis, tapi ketika Charlie Adlard mengambil alih, gambarnya menjadi lebih tegas dan atmosferik, dengan penggunaan bayangan hitam yang pekat untuk menggambarkan kengerian. Kelebihan utama komik ini adalah pengembangan karakternya yang luar biasa dalam dan ceritanya yang tidak bisa ditebak. Kalian akan merasa seperti tumbuh tua bersama karakter-karakternya. Namun, kekurangannya mungkin ada pada temponya. Karena ini drama survival, kadang ada beberapa chapter yang isinya cuma ngobrol panjang lebar tanpa ada aksi zombie sama sekali, yang mungkin terasa membosankan bagi kalian yang mencari aksi terus-menerus. Tapi percayalah, ini adalah komik zombie terbaik untuk pemula. Selanjutnya kita loncat ke tahun 2019 dengan salah satu komik paling heboh dari DC Comics, yaitu Disease. Komik ini ditulis oleh Tom Taylor, seorang penulis yang jago banget bikin pembaca nangis, dan digambar dengan apik oleh Trevor Hairsine. Bayangkan kalau dunia superhero yang penuh harapan tiba-tiba hancur dalam hitungan jam.
Ini bukan cerita zombie biasa yang bangkit dari kubur, tapi wabah teknologi biologis yang menimpa para pahlawan terkuat di bumi, mulai dari Batman sampai Superman. Sinopsisnya dimulai ketika Darkseid, musuh besar Justice League, menculik Cyborg. Darkseid ingin menguasai anti-life equation, tapi eksperimen itu gagal total dan malah mengubah persamaan itu menjadi virus digital yang bisa menular lewat layar gadget dan internet. Siapapun yang melihat layar HP, TV, atau komputer yang terinfeksi akan langsung berubah menjadi makhluk buas yang ingin mematikan semua kehidupan. Dalam sekejap, jutaan orang terinfeksi, termasuk para superhero yang seharusnya melindungi kita. Plot cerita ini sangat cepat dan intens. Kalian akan melihat bagaimana Batman berjuang di detik-detik terakhirnya, atau bagaimana Superman harus menghadapi kenyataan pahit melihat orang-orang yang dia sayang berubah menjadi monster. Yang menarik, zombie di sini disebut anti-living. Mereka tidak lambat, mereka cepat, ganas, dan menularkan virusnya dengan sangat agresif. Konflik utamanya adalah bagaimana sisa-sisa pahlawan seperti Damian Wayne, anak Batman, dan John Kent, anak Superman, harus mengambil alih peran orang tua mereka di tengah kiamat yang tidak bisa dihentikan. Dari segi visual dan kualitas gambar, Trevor Hairsine berhasil menyajikan kengerian dengan skala epik. Gambarnya terasa kasar namun detail, sangat cocok untuk menggambarkan kekacauan dan kepanikan global. Ekspresi ketakutan di wajah para superhero digambarkan dengan sangat nyata. Adegan-adegan gore dan sadisnya cukup berani untuk ukuran komik superhero mainstream, menampilkan pahlawan idola kita dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan mengerikan. Pewarnaannya yang gelap menambah nuansa horor yang kental. Kelebihan DC adalah emosinya. Tom Taylor pintar sekali membuat momen perpisahan yang menyayat hati di tengah kekacauan. Melihat superhero yang biasanya menang, kini kalah tak berdaya, memberikan sensasi ngeri tersendiri. Namun kekurangannya mungkin terasa pada durasi ceritanya yang terasa agak terburu-buru karena ini adalah limited series. Bagi kalian yang belum terlalu kenal dengan hubungan antar karakter di DC, mungkin efek emosionalnya akan sedikit berkurang, tapi tetap sangat seru untuk dinikmati sebagai cerita horor aksi. Kalau DC Comics punya DC's, Marvel Comics punya Marvel Zombies yang rilis lebih dulu di tahun 2006. Komik ini ditulis oleh Robert Kirkman, ya penulis The Walking Dead tadi, dan digambar oleh Sean Phillips. Konsepnya sangat unik dan beda dari zombie biasanya. Kalau zombie biasa itu bodoh, zombie di Marvel Zombies ini masih punya kecerdasan dan kepribadian mereka. Tapi mereka punya rasa lapar yang tidak tertahankan terhadap daging manusia. Jadi bayangkan Spider-Man yang masih bisa melucu, tapi sambil memakan potongan tubuh orang. Sinopsisnya berlatar di dunia alternatif, bukan di Earth 616 atau dunia utama Marvel. Wabah zombie datang dari langit dibawa oleh sosok misterius dan dengan cepat menginfeksi para Avengers seperti Captain America, Iron Man, Hulk, dan lainnya. Dalam waktu singkat, mereka menghabiskan seluruh populasi manusia di bumi. Masalahnya, setelah manusia habis, mereka mulai kelaparan. Cerita berfokus pada sekelompok mantan pahlawan ini yang sekarang menjadi monster, mencari cara untuk mendapatkan makanan baru, bahkan jika harus pergi ke luar angkasa. Plotnya sangat gila dan penuh dark comedy atau humor gelap. Kalian akan melihat adegan di mana para zombie ini duduk ngobrol santai soal betapa menyesalnya mereka telah memakan bibi atau teman mereka. Tapi sedetik kemudian, mereka langsung lahap makan lagi kalau ada kesempatan. Konflik memuncak ketika Silver Surfer dan Galactus datang ke bumi. Bukannya takut, para zombie superhero ini malah berpikir, wah, ada makanan besar nih. Mereka akhirnya memakan Galactus dan mendapatkan kekuatan kosmik. Kualitas gambarnya sangat khas. Sean Phillips menggunakan gaya yang gritty atau kasar, yang sangat pas dengan nuansa suram cerita ini.
Tapi yang paling ikonik adalah cover varian yang digambar oleh Arthur Suidam yang memparodikan cover-cover komik Marvel klasik tapi diubah jadi versi zombie. Di dalam komiknya, penggambaran organ tubuh, darah, dan tulang sangat eksplisit. Ini bukan komik untuk anak-anak karena visualnya benar-benar menjijikkan dalam artian yang artistik bagi penggemar horor. Kelebihan Marvel Zombies adalah keunikannya. Jarang ada cerita zombie di mana zombinya masih bisa ngobrol dan berdebat. Humornya yang sakit tapi lucu menjadi daya tarik utama. Namun kekurangannya adalah bagi sebagian orang, konsep pahlawan jadi kanibal sadis ini mungkin terlalu mengganggu dan merusak citra superhero idola mereka. Selain itu, karena semua manusia sudah habis dimakan di awal cerita, elemen survival atau bertahan hidupnya jadi hilang, diganti dengan cerita monster kosmik yang aneh. Kita tinggalkan dunia superhero dan sedikit maju ke masa depan, tepatnya ke tahun 2010, dengan komik Victorian Undead. Komik ini ditulis oleh Ian Edginton dan digambar oleh David Fabry. Ini adalah perpaduan yang sangat menarik antara tokoh detektif legendaris Sherlock Holmes dengan genre horor zombie. Bayangkan suasana London zaman dulu yang berkabut, kereta kuda, dan pakaian rapi, tapi dipenuhi oleh mayat hidup yang bangkit karena wabah misterius. Sinopsisnya dimulai ketika sebuah meteorit aneh jatuh di London dan menyebarkan virus yang membangkitkan orang mati. Sherlock Holmes dan sahabat setianya, Dr. Watson, awalnya menyelidiki kasus yang terlihat seperti kejahatan biasa. Namun, jejaknya mengarah pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka menemukan bahwa musuh bebuyutan Holmes, Profesor Moriarty, mungkin terlibat dalam kekacauan ini. Moriarty tidak mati, tapi kembali dengan rencana jahat memanfaatkan mayat hidup sebagai tentara pribadinya. Plot cerita ini berjalan seperti novel detektif klasik tapi dengan bumbu aksi horor. Kita diajak mengikuti deduksi atau cara berpikir Sherlock Holmes dalam menganalisa virus zombie ini secara ilmiah ala abad ke-19. Sherlock Holmes harus menggunakan kecerdasannya untuk bertahan hidup, bukan cuma otot. Ada banyak adegan seru di mana Sherlock Holmes bertarung melawan zombie menggunakan tongkat dan pistol jadul, sementara Watson melindunginya. Intrik politik kerajaan Inggris juga ikut bermain di sini, membuat ceritanya terasa lebih berbobot. Secara visual, David Fabry menyajikan gambar yang sangat indah dan elegan. Detail pakaian era Victoria, bangunan-bangunan tua London, dan lorong-lorong gelap bawah tanah digambar dengan sangat teliti. Warna-warna yang digunakan cenderung sepia atau kecoklatan dan kelabu, membangun atmosfer gotik yang kental. Desain zombinya pun unik. Perpaduan antara mayat busuk dengan pakaian bangsawan atau rakyat jelata zaman dulu yang compang-camping memberikan kesan seram yang estetik. Kelebihan Victorian Undead adalah setting atau latar tempatnya yang segar. Jarang kita melihat zombie di era Sherlock Holmes. Dialognya juga cerdas, khas gaya bicara orang Inggris zaman dulu yang sopan namun tajam. Namun, kekurangannya mungkin ada pada temponya yang agak lambat di awal karena banyak penjelasan dan dialog detektif. Bagi kalian yang mengharapkan aksi tembak-tembakan brutal tanpa henti, mungkin akan merasa komik ini sedikit terlalu banyak mikir. Tapi bagi penggemar misteri, ini adalah permata tersembunyi. Sekarang kita bahas sebuah judul yang agak vintage dan langka, yaitu Night of the Living Dead London, yang dirilis sekitar tahun 1993 oleh penerbit Fantaco. Komik ini ditulis oleh Steve Niles, yang nantinya terkenal dengan 30 Days of Night, dan konsep aslinya dari ide Clive Barker. Komik ini merupakan spin-off atau cerita sampingan dari semesta film asli George A. Romero, tapi kali ini mengambil lokasi di Inggris, bukan Amerika. Sinopsisnya cukup sederhana namun mencekam.
Ketika wabah zombie yang sama seperti di film aslinya merebak di seluruh dunia, London pun tidak luput. Cerita berfokus pada kepanikan massal yang terjadi di ibu kota Inggris tersebut. Bayangkan kerusuhan, kemacetan, dan kebingungan warga London yang terkenal kaku. Tiba-tiba harus berhadapan dengan tetangga mereka yang mencoba memakan mereka. Ini adalah potret awal mula kiamat zombie dilihat dari sudut pandang warga Inggris biasa. Plotnya terasa sangat raw atau mentah. Karena ini komik tahun 90-an dari penerbit independen, ceritanya tidak terlalu memperdulikan sensor. Fokusnya adalah pada kekacauan jalanan, upaya bertahan hidup yang putus asa, dan bagaimana struktur pemerintahan di London runtuh seketika. Ada kritik sosial tipis-tipis tentang bagaimana masyarakat modern sangat rapuh jika terjadi bencana. Ceritanya terasa seperti film dokumenter horor yang dituangkan dalam bentuk komik. Kualitas gambarnya mungkin tidak sehalus komik Marvel atau DC zaman sekarang. Gayanya sangat khas komik underground tahun 90-an. Seringkali hitam putih dengan tinta yang tebal dan garis-garis yang kasar. Namun, justru gaya gambar yang kasar ini yang membuat nuansa horornya makin terasa nyata dan tidak dipoles. Ekspresi wajah karakter yang ketakutan dan detail gore-nya yang terlihat sangat mengganggu dan efektif untuk menakuti pembaca. Kelebihan komik ini adalah nuansa nostalgianya bagi penggemar horor klasik. Ini benar-benar terasa seperti perpanjangan dari film Night of the Living Dead. Setting London juga memberikan variasi suasana dibanding setting Amerika yang sudah terlalu sering dipakai. Kekurangannya, komik ini cukup sulit dicari fisiknya sekarang dan gaya gambarnya mungkin kurang cocok bagi pembaca modern yang terbiasa dengan gambar digital yang bersih dan berwarna-warni. Ini adalah bacaan untuk para kolektor sejati. Di urutan ke-6 ada adaptasi komik dari film remake terkenal, Dawn of the Dead. Komik ini dirilis tahun 2004 oleh penerbit IDW, ditulis oleh Steve Niles dan digambar oleh artis bernama C. Komik ini dibuat berdasarkan naskah film karya James Gunn dan Zack Snyder. Jadi kalau kalian suka filmnya yang zombinya bisa lari kencang itu, komik ini adalah pendamping yang pas. Sinopsisnya mengikuti alur yang sama dengan filmnya. Seorang perawat bernama Anna pulang ke rumah hanya untuk menemukan suaminya berubah menjadi zombie dan mencoba membunuhnya. Anna kabur dan bertemu dengan penyintas lain, seorang polisi, penjual elektronik, dan berandalan jalanan. Mereka semua mencari perlindungan di sebuah mall atau pusat perbelanjaan besar. Di dalam mall, mereka punya segalanya. Makanan, baju, televisi, tapi di luar ribuan zombie yang bisa lari mengepung mereka. Meskipun plotnya sama dengan film, membaca komik memberikan pengalaman berbeda. Penulis Steve Niles berhasil memadatkan cerita film ke dalam panel komik dengan sangat baik. Fokusnya lebih pada aksi cepat dan ketegangan klaustrofobia atau takut ruang tertutup di dalam mall. Ada beberapa detail kecil atau angle adegan yang mungkin terlewat di film, tapi diperjelas di komik ini. Inti ceritanya tetap tentang sekelompok orang asing yang harus bekerja sama, sambil menghadapi fakta bahwa mall yang nyaman itu hanyalah penjara mewah. Kualitas gambar yang dibuat oleh C sangat unik. Dia menggunakan gaya yang sketchy atau seperti sketsa kasar dengan pewarnaan yang suram dan berminyak. Ini bukan gambar yang cantik, tapi gambar yang penuh energi. Garis-garis yang tidak rapi justru menggambarkan kekacauan dan gerakan cepat para zombie yang berlari. Efek darah dan ledakan digambarkan dengan gaya yang impresionis, membuat adegan aksinya terasa sangat dinamis di setiap halaman. Kelebihan komik ini adalah temponya yang sangat cepat alias fast pace. Kalian tidak akan bosan karena aksinya terus berjalan. Ini adalah bacaan ringan yang seru, namun kekurangannya jelas. Karena ini adaptasi langsung dari film, tidak ada kejutan besar dari segi cerita bagi kalian yang sudah nonton filmnya.
kalian sudah tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Komik ini lebih berfungsi sebagai merchandise pelengkap bagi penggemar filmnya daripada cerita original yang baru. Terakhir, kita tutup dengan judul yang konsepnya paling beda dan mungkin belum banyak kalian dengar, yaitu The Waking. Dirilis tahun 2011 oleh penerbit Zenescope, ditulis oleh Raven Gregory dan digambar oleh Viseng dan Villa Grassa. Kalau biasanya zombie itu cuma monster lapar tanpa tujuan, di komik ini zombie punya misi khusus, balas dendam. Sinopsisnya berlatar di kota besar yang modern. Tiba-tiba mayat-mayat hidup bangkit dari kubur atau kamar mayat. Tapi anehnya mereka tidak menyerang orang sembarangan. Mereka hanya mengejar dan menyerang orang-orang yang telah membunuh mereka. Jadi, para zombie ini bertindak sebagai saksi mata sekaligus eksekutor bagi pembunuh mereka sendiri. Ini membuat kepanikan di kepolisian, terutama bagi detektif yang menangani kasus pembunuhan, karena mayat korbannya bangun dan jalan sendiri mencari pelakunya. Plot cerita berpusat pada beberapa detektif polisi yang kebingungan menghadapi fenomena ini. Di satu sisi, pekerjaan mereka jadi mudah karena pembunuhnya ketahuan. Tapi di sisi lain, kota menjadi kacau balau. Ceritanya menggabungkan genre polis prosedural atau cerita polisi dengan horor supranatural. Ada drama keluarga, penyesalan, dan pertanyaan moral. Apakah orang mati berhak menuntut keadilan dengan tangan mereka sendiri? Zombinya di sini digambarkan sedih, marah, dan penuh dendam, bukan cuma lapar. Untuk kualitas gambar, Zenescope terkenal dengan gaya gambar yang bersih, tajam, dan pewarnaan yang modern serta cerah. Desain karakternya menarik, dan penggambaran mayat hidupnya cukup mengerikan namun tetap terlihat manusiawi karena mereka masih punya tujuan. Aksi dan gore-nya ditampilkan dengan detail yang tinggi, membuat setiap luka terlihat ngilu. Gaya gambarnya sangat enak dipandang mata dan mudah diikuti alurnya. Kelebihan The Waking adalah originalitas idenya. Konsep zombie sebagai alat balas dendam itu sangat segar dan membuat ceritanya jadi lebih misterius, bukan sekedar lari-larian. Kekurangannya mungkin ada pada gaya gambar Zenescope yang kadang-kadang terlalu menonjolkan keindahan fisik karakter perempuannya, khas penerbit ini, yang bagi sebagian pembaca mungkin terasa sedikit mengalihkan fokus dari cerita horornya. Tapi secara keseluruhan, ini adalah variasi unik yang layak dicoba. Itu dia 7 rekomendasi komik zombie dari saya. Ternyata zombie itu nggak melulu soal makan otak di mall kan? Ada yang jadi detektif, ada yang jadi superhero, bahkan ada yang nuntut balas dendam. Dari ketujuh judul tadi, mana nih yang paling bikin kalian penasaran? Atau kalian punya rekomendasi komik zombie lain? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Admin Y dan channel Marvel Universe Indonesia. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.